Halo Tribuners, Live Update Top 10 kembali hadir mengawali aktivitas Anda. Edisi kali ini kami akan menyajikan 10 informasi baik dari dalam negeri maupun mancanegara yang tengah menjadi sorotan. Bersama saya Agung Laksono, kita jelang Live Update Top 10 selengkapnya. Kita awali berita pertama, Tribuners, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam NATO karena menolak memberlakukan zona larangan terbang di negaranya. Zelensky menilai NATO justru memberikan lampu hijau kepada Rusia untuk menyerang Ukraina. Kekesalan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terhadap NATO disampaikan dalam sebuah video pada Jumat 4 Maret kemarin. Menurutnya, NATO telah membiarkan orang-orang di Ukraina tewas karena diserang Rusia. Padahal aliansi militer Barat mengetahui soal kemungkinan agresi Rusia akan terus berlanjut. Sebelumnya, NATO mengumumkan tidak akan ikut campur dalam peperangan Rusia-Ukraina, baik melalui udara maupun darat. Menurut NATO, keputusan ini diambil agar tidak menimbulkan konflik yang semakin meluas ke negara-negara Eropa. Saat melakukan pertemuan di Brussels Jumat malam, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan pihaknya menolak apapun kemungkinan intervensi pasukan Rusia. Menurut Stoltenberg, untuk mengetahui zona larangan terbang di Ukraina butuh banyak pengerahan pesawat tempur NATO, yang mana besar kemungkinan terjadi perang lanjutan dengan pesawat Rusia. Hal itu diakui NATO justru bisa memperluas perang di Eropa yang melibatkan lebih banyak negara. Efeknya bisa saja menambah lebih banyak korban jiwa dan penderitaan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menegaskan bahwa NATO akan mempertahankan setiap jengkal wilayah mereka. Menurut Antony, NATO adalah aliansi defensif. Pihaknya juga akan terus membuat Putin tertekan, kecuali jika akan merubah pemikirannya. Peperangan antara Rusia dengan Ukraina sudah berlangsung selama 10 hari. Desakan dari berbagai negara untuk mengakhiri perang tersebut hingga saat ini terus menggema. Namun Presiden Rusia Vladimir Putin mengajukan 3 syarat yang harus dipenuhi agar perang bisa dihentikan. Hal ini disampaikan Putin kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron melalui sambungan telepon beberapa waktu lalu. Putin menegaskan perdamaian hanya akan datang ke Ukraina jika menerima 3 syarat mutlak yang ditetapkan Rusia. Dalam sambungan telepon itu, Putin menyatakan bahwa Rusia siap bernegosiasi dengan perwakilan Ukraina. Namun Putin menekankan bahwa solusi damai untuk Ukraina hanya bisa terjadi jika kepentingan keamanan Rusia dijamin secara sah. Dirinya lantas mengajukan 3 syarat mutlak kepada Ukraina agar peperangan segera bisa diakhiri.
Syarat pertama yakni kedaulatan Rusia atas semenanjung Crimea diakui. Kemudian yang kedua, demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Serta yang terakhir adalah memastikan Ukraina tetap bersikap netral. Putin menegaskan ketiga syarat tersebut tidak bisa lagi ditawar. Alasannya yakni kapasitas dan kapabilitas Ukraina untuk membangun senjata nuklir telah mengancam eksistensi Rusia. Diakui Putin, Ukraina memang memiliki kompetensi merakit senjata nuklir sejak zaman Soviet. Selain itu, ibu kota Kiev juga punya keahlian mengembangkan dan memproduksi peluru kendali. Putin menilai negara-negara Barat berpotensi membantu Ukraina dalam pembuatan senjata secara diam-diam. Skenario tersebut dianggap Putin bisa menimbulkan bahaya besar bagi Rusia. Di tengah gencarnya invasi Rusia terhadap Ukraina, Amerika Serikat memamerkan sebuah pesawat yang dijuluki pesawat kiamat. Pesawat canggih ini disebut menjadi yang terkuat karena tahan terhadap senjata nuklir. Aksi pamer yang dilakukan Amerika Serikat ini menyusul pernyataan Putin yang meminta pasukan nuklir untuk bersiaga. Kendaraan perang yang dijuluki sebagai pesawat kiamat ini memiliki nama Doomsday Plane. Amerika Serikat mengeluarkan pesawat tersebut dari hanggarnya pada Senin 28 Februari lalu untuk latihan udara. Selama terbang, pesawat Doomsday Plane diiringi beberapa jet peringatan dini untuk melacak rudal balistik. Kemunculan pesawat kiamat Amerika Serikat saat latihan ini memancing rasa penasaran publik mengenai performa dan ketangguhannya. Diketahui pesawat kiamat Amerika Serikat sebenarnya adalah Boeing 747 yang dimodifikasi dan diberi nama Boeing E-48. Pesawat seharga 200 juta dolar Amerika Serikat ini dirilis tahun 1980 dengan panjang 70,5 meter dengan tinggi mencapai 19,3 meter. Pesawat ini hampir keseluruhannya tidak dilengkapi jendela, namun memiliki pelindung khusus untuk berfungsi melindungi pesawat, penumpang, dan awak pesawat dari efek termal perang nuklir. Selama perang, hanya Presiden Amerika Serikat, Menteri Pertahanan, dan Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat yang boleh berada di pesawat ini. Sistem komunikasinya pun masih mampu beroperasi meski menghadapi peralatan pengacak tercanggih dari musuh. Pesawat 3 tingkat ini menggunakan instrumen penerbangan analog untuk menghindari serangan cyber dari lawan. Mengenai kecanggihannya, pesawat kiamat ini punya kemampuan mengisi bahan bakar di udara. Kendaraan ini hanya perlu turun untuk melumasi mesin sekitar seminggu sekali saja. Selama uji terbang pada Senin 28 Februari kemarin, pesawat ini terbang selama 4,5 jam dengan rute ke Chicago.
Ukraina rupanya tak tinggal diam menghadapi serangan bertubi-tubi dari militer Rusia sejak Kamis 24 Februari lalu. Pihak Ukraina mengklaim bahwa pasukannya kini telah membunuh 10.000 tentara Rusia. Tak hanya itu, bantuan dana yang telah terkumpul dari seluruh dunia mencapai 6,37 triliun rupiah. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba pada Sabtu 5 Maret 2022. Kuleba memberikan data-data jumlah korban tewas atau alutsista yang hancur di pihak Rusia. Di antaranya 10.000 tentara Rusia tewas di medan pertempuran melawan Ukraina. Kemudian ada 39 pesawat serta 40 helikopter milik Rusia yang hancur. Sebanyak 269 tank dan 945 kendaraan lapis baja juga dilaporkan hancur oleh pihak Ukraina. Bahkan sistem anti pesawat milik Rusia sebanyak 19 unit juga berhasil dilumpuhkan. Kuleba menegaskan angka kehancuran alutsista Rusia ini masih perkiraan karena perang masih berlangsung. Sementara itu, Kuleba juga melaporkan jumlah uang donasi yang terkumpul untuk menambah pertahanan Ukraina. Dirinya mengklaim saat ini Ukraina sudah mengantongi donasi sebesar 6,37 triliun rupiah. Bantuan tersebut dikirimkan ke rekening Bank Nasional dan rekening-rekening lainnya untuk membantu Ukraina. Kuleba mewakili pemerintah Ukraina mengucapkan terima kasih kepada donatur yang telah berkontribusi. Untuk diketahui, perang antara Rusia dengan Ukraina memasuki hari ke-11 pada Minggu 6 Maret 2022. Menurut laporan PBB, jumlah korban tewas akibat peperangan ini mencapai 351 orang. Sementara lebih dari 1,2 juta penduduk Ukraina mengungsi ke wilayah yang lebih aman. Rusia dikabarkan bersiap mengerahkan 1.000 tentara bayaran untuk menyerang kembali Ukraina. Diperkirakan pasukan tersebut akan terjun ke medan pertempuran beberapa hari hingga pekan mendatang. Hal ini disampaikan oleh pejabat senior intelijen Barat pada Sabtu 5 Maret kemarin. Pihaknya melihat beberapa indikasi bahwa tentara bayaran Rusia diduga terlibat dalam invasi Moskow ke Ukraina di sejumlah tempat. Tujuannya tak lain adalah untuk membombardir kota-kota di Ukraina supaya tunduk. Melansir CNN Internasional, jumlah tentara bayaran yang disiapkan Rusia mencapai 1.000 pasukan. Namun pejabat Barat tidak menjelaskan lokasi atau jumlah tentara bayaran Rusia di Ukraina yang dimaksud. Kabar tersebut mencuat setelah beberapa pasukan Rusia mengalami kemunduran di medan perang. Termasuk konvoi besar-besaran di utara Kiev yang sebagian besar terhenti beberapa hari terakhir. Disebutkan bahwa pasukan tentara bayaran akan membentengi unit yang lesu saat invasi Rusia ke Ukraina memasuki akhir pekan kedua. Sementara itu, pejabat Amerika Serikat dan Barat memperkirakan Rusia meningkatkan kecepatan dan kekuatan serangannya di pusat-pusat populasi utama Ukraina, termasuk ibu kota Kiev. Pejabat lain mengklaim bahwa Rusia menggeser strategi dari target militer ke warga sipil, sehingga lebih banyak serangan yang difokuskan pada pusat-pusat populasi. Seperti diketahui bersama, perang antara Rusia dan Ukraina sudah berlangsung lebih dari 10 hari sejak invasi pertama, yakni pada Kamis 24 Februari lalu. Kedua negara tersebut saling mengklaim adanya kehancuran yang ditimbulkan akibat perang. Namun fakta yang paling banyak disorot ialah serangan-serangan Rusia telah mengakibatkan ratusan warga sipil Ukraina tewas. Bahkan akibat peperangan ini, jutaan penduduk Ukraina mengungsi ke wilayah yang lebih aman.
Kita beralih ke informasi dalam negeri, Tribuners. Pria bernama Nelson Sarira menjadi satu-satunya korban yang selamat dalam insiden pembunuhan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Ia berhasil dievakuasi petugas pada Sabtu 5 Maret kemarin setelah 3 hari dihantui ketakutan. Proses evakuasi dilakukan tim operasi Damai Kartens yang dipimpin langsung oleh Kombes Pol Muhammad Firman. Dalam video yang beredar, tampak detik-detik tim Satgas mendekati Nelson yang sudah berdiri seorang diri. Nelson mengenakan jaket berwarna orange dan langsung masuk ke dalam helikopter setelah mendapatkan kode. Nelson pun tak kuasa menahan tangis kala dirinya sudah aman bersama aparat gabungan. Diketahui aparat TNI Polri menggunakan helikopter Komala Indonesia dan helikopter Panebat Bell 412 untuk mengevakuasi Nelson. Nelson Sarira dan tim evakuasi tiba di Bandara Baru Moses Kilangin, Timika, segera pukul 10:57 waktu Indonesia Timur setelah 2 jam proses evakuasi. Kepada polisi, Nelson menceritakan peristiwa mencekam yang tak akan pernah dilupakan seumur hidupnya. Nelson menuturkan bahwa setidaknya 10 orang anggota KKB menyerang basecamp mereka. Para pelaku membawa berbagai macam senjata tajam seperti parang, kapak, dan lain sebagainya. Saat masuk ke base camp itulah pelaku langsung membantai dan melukai pekerja. Nelson sendiri menjadi korban yang selamat lantaran berhasil menyelamatkan diri. Diketahui sebelumnya serangan KKB tersebut terjadi di Tower Base Transceiver Station atau BTS 3 Telkomsel, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua pada Rabu kemarin. Saat terjadi, para pekerja sedang melakukan perbaikan tower. Akibat penembakan tersebut, sebanyak 8 orang pekerja telekomunikasi tewas ditembaki oleh KKB. Sementara seorang lagi, yakni Nelson, berhasil selamat dari serangan KKB. Ia pun sempat melambaikan tangan meminta pertolongan melalui kamera CCTV. Kelompok adat Ninik Mama menolak bantuan sebesar 2,35 miliar dari Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk korban gempa Pasaman Barat. Penolakan ini dipicu karena mereka merasa sakit hati dengan pernyataan Yakut beberapa waktu lalu yang mempersoalkan azan. Video penolakan bantuan dari Menak Yakut ini beredar di media sosial sejak Sabtu 5 Maret kemarin. Dalam video, perwakilan kelompok adat Ninik Mama tersebut mengenakan pakaian daerah. Awalnya, mereka mengucapkan terima kasih kepada Menak Yakut karena telah memberikan bantuan pada warga Pasaman Barat senilai 2,35 miliar rupiah. Namun setelahnya, mereka membuat kesepakatan untuk tidak menerima bantuan tersebut. Menurutnya, bantuan tersebut tak bisa mengobati luka hati mereka atas pernyataan Menak Yakut yang dianggap mencontohkan suara azan dengan gonggongan anjing. Melansir laman kemenak.go.id, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas diketahui menyalurkan bantuan senilai 2,35 miliar rupiah untuk masyarakat terdampak gempa Pasaman Barat. PLT Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kemenak, Tobib Al-Asyar menjelaskan bahwa uang 1,95 miliar akan digunakan untuk merehab masjid dan musola. Sementara 400 juta rupiah untuk membantu kelengkapan posko tanggap darurat. Tobib ditugaskan Menak Yakut hadir di Pasaman Barat untuk menyerahkan bantuan sekaligus menyapa masyarakat.
Ia juga meninjau sejumlah bangunan yang rusak akibat diguncang gempa. Secara simbolis, bantuan tersebut diserahkan kepada Kepala Kemenak Pasaman Barat Muhammad Nur. Turut hadir pula Kepala Kanwil Kemenak Sumatera Barat Helmi, tokoh agama dan masyarakat, serta para penyintas gempa. Terima kasih kepada Menteri Agama atas bantuan kepada Dusanak kami Pasaman Barat senilai 2,5 miliar. Namun kami seluruh Minangkabau berkesimpulan hal tersebut di atas tidak dapat mengobati hati kami yang luka karena perkataan gimmick dengan gonggongan anjing. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal isu penundaan pemilu 2024 yang belakangan ini mencuat. Menurut Presiden, adanya isu tersebut tidak bisa dilarang karena semua orang berhak untuk menyampaikan usul. Namun sekali lagi, Presiden menegaskan bahwa dirinya akan patuh terhadap konstitusi. Pernyataan Presiden ini disampaikan di Istana Bogor pada Jumat 4 Maret kemarin. Menurut Presiden, siapa saja yang memberikan usulan soal penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Pasalnya, Indonesia adalah negara demokrasi yang mana rakyatnya bebas menyampaikan pendapat. Meski begitu, Presiden akan tetap tunduk dan patuh kepada konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 memang telah tegas mengatur penyelenggaraan pemilu maupun masa jabatan Presiden. Jawaban Presiden ini adalah yang kesekian kalinya setelah dituding akan mencalonkan kembali menjadi pemimpin RI di periode ketiga. Sebelumnya, isu penundaan pemilu 2024 pertama kali diusulkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar atau Caimin. Sejumlah partai politik seperti Golkar dan PAN juga menyetujui dan memberikan respons positif akan usulan penundaan pemilu ini. Namun ada 4 partai koalisi pemerintah yakni PDI Perjuangan, Gerindra, PPP, dan Nasdem yang secara tegas menyatakan menolak wacana penundaan pemilu 2024. Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra telah menyatakan bahwa penundaan pemilu tidak memiliki dasar hukum. Dalam konstitusi sudah jelas bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Penundaan pemilu itu juga disinyalir akan mengakibatkan lahirnya pemerintahan ilegal. Sebab dijalankan oleh penyelenggara negara yang tidak memiliki dasar hukum. Masyarakat Indonesia dihebohkan dengan temuan kandungan zat kimia pada produk kopi kemasan yang beredar di pasaran. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mendapati ada kandungan parasetamol dan sildenafil dalam produk tersebut. Temuan ini lantas memunculkan pertanyaan seberapa berbahaya zat kimia tersebut apabila dikonsumsi. Kepala BPOM Penny Kalukito mengatakan penggunaan bahan pangan yang mengandung bahan kimia obat ini beresiko pada kesehatan seperti gangguan jantung dan gangguan hati. Bahkan menurutnya konsumsi terhadap bahan pangan yang mengandung bahan kimia obat bisa menyebabkan kematian. Untuk diketahui, parasetamol adalah obat yang biasa digunakan untuk meredakan nyeri dan menurunkan demam. Parasetamol atau acetaminophen dikemas dalam berbagai merek yang tersedia di toko obat.
Bagi sebagian orang, konsumsi paracetamol tidak menimbulkan efek samping yang serius. Meski begitu, obat kimia tetap saja tidak bisa dikonsumsi sembarangan, apalagi tanpa memperhatikan dosisnya. Sementara itu dikutip dari WebMD, sildenafil adalah obat yang umumnya digunakan untuk mengobati masalah fungsi seksual pria atau disfungsi ereksi, yakni sebagai obat impotensi. Obat ini dalam kombinasi dengan rangsangan seksual akan bekerja dengan meningkatkan darah ke penis untuk membantu pria mendapatkan dan mempertahankan ereksi. Dengan kata lain, kegunaan sildenafil yang terkandung dalam kopi kemasan tersebut biasanya terdapat pada obat-obat Viagra. Seperti diberitakan sebelumnya, BPOM telah melakukan operasi terhadap sejumlah produk pada Februari lalu. Hasilnya ditemukan berbagai merek kopi yang mengandung obat kimia. Di antaranya adalah kopi jantan, kopi celeng, kopi bapak, spider, urat madu, dan Jakarta Bandung. Menurut BPOM, produk tersebut mengandung paracetamol dan sildenafil. Selain dalam kopi kemasan, BPOM juga menemukan adanya obat kimia dalam 36 jenis obat tradisional. Obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat, tapi juga pangan, khususnya ini produk kopi ya? Produk kopi yang mengandung bahan kimia obat, ya, yaitu sildenafil dan paracetamol. Ya, tentunya diketuai oleh masyarakat, ini adalah bentuk obat yang untuk meningkatkan stamina, mungkin stamina siapapun yang mengkonsumsinya, terutama stamina laki-laki ini, dan obat anti nyeri yang mungkin digunakan bersamaan tentunya akan menunjukkan sesuatu yang meningkatkan energi ya, daya tahan tubuh dan sebagainya yang dalam waktu singkat tapi resikonya sangat besar sekali dikaitkan dengan aspek kesehatan ya, karena seharusnya obat tradisional, jamu ataupun obat herbal itu tidak mengandung bahan kimia obat ya. Karena kalau mengandung bahan kimia obat akan terasa seperti langsung terasa cespleng ya, efeknya langsung terasa, tapi itu adalah obat, di mana obat yang memenuhi kaidah-kaidah standar yang baik diproduksi oleh sarana produksi yang memenuhi cara produksi obat yang baik, tentunya mengandung dosis yang terkendali dalam pengawasan dokter dan lain-lain, sehingga tidak ada efek samping yang akan merugikan kemudian pada kesehatan dan jiwa seseorang yang mengkonsumsi. Seorang pria yang mengaku sebagai polisi berpangkat Komisaris Jenderal atau Komjen ditangkap oleh petugas pada Sabtu 5 Maret di Durensawit, Jakarta Timur. Tak hanya mengaku sebagai polisi, pria tersebut juga telah menipu seorang ibu hingga 1 miliar rupiah. Inilah tampang pria berinisial YD, 58 tahun saat ditangkap polisi. Ia tampak mengenakan seragam lengkap layaknya polisi pada umumnya dengan sejumlah atribut yang menempel. Namun siapa sangka di balik tampilannya yang gagah, pria tersebut telah menipu seorang ibu berinisial I hingga 1 miliar rupiah. Kapolsek Durensawit Kompol Suyut mengatakan penangkapan bermula saat pelaku bertemu korban di sebuah bank di Durensawit. Suyut tak menjelaskan lebih rinci mengenai kronologi penipuan yang dilakukan YD terhadap korban. Pihaknya juga masih belum mengungkap apa profesi sebenarnya dari pria yang mengaku sebagai komjen tersebut. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku sudah diserahkan ke Bidang Propam Polda Metro Jaya. Seperti diberitakan sebelumnya, polisi menangkap seorang pria yang mengaku sebagai komjen di kawasan Setiabudi pada Jumat 5 Maret. Penangkapan itu berawal dari laporan korban yang menjadi korban penipuan. Saat diperiksa, ternyata pelaku tak bisa menunjukkan surat-surat bukti jika dia merupakan seorang anggota polisi. Akhirnya, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan. Hingga berita ini ditayangkan, polisi masih belum memberikan penjelasan terkait kasus penipuan ini.
Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribunnews. Saya Agung Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.